Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kehadiran hari ini? Hadir. Bapak ucapkan terima kasih dan beri 2 jempol untuk kalian kalian hari ini. Bapak punya satu kata-kata motivasi buat kalian, di mana motivasinya seperti ini. Jangan pernah menilai orang menggunakan telinga, tapi nilailah orang menggunakan mata. Kenapa kita harus menilai seseorang itu menggunakan mata? Karena Allah menciptakan mata untuk kita melihat dan menciptakan telinga untuk mendengar. Tapi apa yang kita dengar jangan ditelan dengan bulat-bulat, ya. Akhirnya misalkan ada informasi tentang si Anu datang ke kalian, kata misalkan saur sipa Kalisna menjelekkan Melani, misal ya, tersipa Kalisna Melani teh anu bisa ya, tapi Lisna melihat Melani dengan apa yang dikatakan oleh sifat tidak sesuai. Jadi Lisna tetap menilai Melani dengan apa yang dilihat oleh Lisna. Jadi ingat ya, tidak boleh menilai orang dengan telinga, tapi nilailah orang dengan mata. Siap? Siap. Siap belajar? Siap. Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, bersarapan, tidur cepat. Anak Indonesia hebat, hebat, hebat. Yes. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, bersarapan, tidur cepat. Anak Indonesia hebat, hebat, hebat. Yes. Siap belajar? Siap. Pada kali ini di sini kita akan membahas atau belajar mengenai P5 dan P5 KPR. Tema yang diambil oleh Bapak itu gaya hidup berkelanjutan. Sebelum beranjak ke apa itu P5, ada yang masih ingat gak salam P5? Ada yang masih ingat? Masih. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Di sini yang akan Bapak bahas itu mengenai gaya hidup berkelanjutan. Namun sebelum beranjak ke materi dan kita nanti menerapkan proyek, Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu P5. P5 dan P5 PPK adalah singkatan dari proyek pembuatan program Pancasila dan penempatan nilai. Program ini dirancang untuk memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran agama Islam melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan adaptif. Nah, adapun tujuannya di sini itu pertama mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk karakter rahmatan lil alamin. Nah, dimensi yang diperkuat dalam P5 PPA yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif seperti tadi di salam P5. Nah, di sini Bapak punya video tentang pengelolaan sampah dan jenis-jenis sampah. Nah, proyek ini hari ini itu sampah kita menjadi karya. Nah,
nanti kalian membuat karya ya, membuat satu poster tentang ajakan menjaga lingkungan. Siap? Siap. Sekarang tonton dulu videonya. Nanti apabila kalian menemukan poin penting, kalian catat ya. Siap? Siap. Yuk, dimulai dari sekarang. Welcome back to Rizal Sana Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe selalu channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Gimana, menarik nggak? Baik. Tapi sebelum dibahas, sebelum lanjut ke proyek, di sini ada video kedua. Tolong perhatikan kembali ya. Mulailah hari dengan semangat, bermain, belajar, dan bergembira. Jangan takut, jangan menyerah. Yakinlah kita pasti bisa. Kamu sedang apa, Dina? Mengapa kelihatannya bingung begitu? Iya nih, aku mau buang kulit pisang. Tapi kok sekarang tempat sampahnya ada dua ya? Iya, Dina. Ayahmu membeli tempat sampah baru agar kita mulai memisahkan sampah. Memang apa bedanya sampai harus dipisahkan, Glenn? Ini namanya tempat sampah organik. Kalau yang ini namanya tempat sampah non-organik. Oh, lalu kulit pisang ini harus aku buang di tempat sampah yang mana, Glenn? Agar kamu mengerti, aku jelaskan lagi menggunakan buku ya. Buku-buku itu. Nah, dalam buku ini dijelaskan kita harus memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dalam tanah, sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang sulit terurai dalam tanah. Gimana? Menarik ya? Bapak mau bertanya kepada kalian mengenai dari video yang telah kalian tonton, apa yang kalian ketahui tentang sampah organik dan organik? Coba siapa yang tahu apa itu sampah organik, angkat tangan. Apa sih ya? Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan alam dan dapat diuraikan Ya, itu untuk sampah organik. Sekarang siapa yang tahu apa itu sampah organik? Angkat tangannya. Siapa apa? Sampah non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dihasilkan oleh buatan manusia, seperti plastik, botol, plastik, dan lain-lainnya. Sampah non-organik tidak dapat diuraikan. Nah, itu untuk sampah organik dan non-organik. Dan Bapak sedikit menjelaskan ya. Sampah organik itu adalah sampah yang dapat diuraikan.
Nah, contohnya seperti daun kering, sisa makanan, dan semuanya yang dihasilkan oleh alam. Berbeda dengan sampah organik, non-organik. Non-organik itu adalah sampah yang tidak dapat diurai dan biasanya itu diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia, seperti kantong plastik, bungkus makanan, botol bekas minuman. Itu sulit untuk terurai, bisa bahkan sampai puluhan tahun baru terurai. Bahkan bentuknya bisa saja tetap utuh. Waktu kemarin menggali suatu kolam gitu ya, untuk membuat lebih dalam, kan tadi kolamnya menjadi dangkal. Nah, Bapak digali supaya menjadi dalam. Bapak menemukan sampah waktu Bapak masih SD. Ada yang namanya makanan minuman pinto. Ada yang tahu nggak pinto? Oh ya, pinto. Nah, itu dari Bapak kecil, dari Bapak SD sudah ada. Ketika kemarin Bapak menggali tanah tersebut, kolam tersebut menjadi dalam, Bapak menemukan sampahnya dan masih utuh. Tulisannya masih jelas, warnanya masih jelas. Nah, itu tidak bisa terurai. Tapi kalau misalkan sampah organik, semisal kulit pisang, kalian makan pisang ya, kulitnya dibuang 2-3 hari akan hilang, betul tidak? Menjadi busuk ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan menjadi kompos, menjadi pupuk untuk tanaman, untuk bunga. Misalnya kalian menanam stroberi nih, punya sampah organik, dikumpulkan, nah hasil dari si sampah organik yang menjadi busuk ini bisa digunakan menjadi atau pupuk tanaman. Nah, bagaimana cara memanfaatkan sampah non organik seperti plastik? Gimana? Ada yang tahu nggak? Misalkan kita memanfaatkan sampah bekas kopi, misal bapak-bapak kan suka ngopi gitu ya di rumah, dikumpulkan. Nah, si sampingnya, sesamanya itu nanti bisa dibuat kerajinan menjadi taplak meja, menjadi tikar. Tahu nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Nah, itu kan dihasilkan dari sampah ya. Kalau kitanya kreatif menjadi suatu produk, nanti bisa dijual menjadi uang, bisa menghasilkan uang ya. Nah, kalian di sini Bapak akan memberi tugas kalian melakukan observasi di lingkungan sekolah. Kalian mencari sampah yang ada di sekolah hari ini. Nanti kalian buat tabel. Nanti tabelnya udah Bapak siapkan ya dalam ini KPD. Kalian melakukan observasi, mengamati lingkungan sekolah dan temukan sampah organik dan organik yang ada di lingkungan sekolah. Siap? Sebelum itu Bapak akan membagikan dulu KPD-nya. Kalian nanti identifikasi dulu jenis sampahnya seperti apa aja ya. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, itu untuk LKPD kalian melakukan observasi di luar. Nanti setelah kalian temukan, kalian catat dan kalian identifikasi, nanti kalian harus mengisi lagi LKPD yang nanti akan Bapak bagikan kembali ya. Sebelum keluar, kayaknya ini pada lemes. Tepuk semangat. Kurang semangat, tepuk semangat. Sudah siap? Kita akan melakukan observasi langsung. Berdiri semuanya, ayo keluar.
seperti tadi ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah semuanya? Gimana? Menyenangkan atau tidak memilih sampah? Menyenangkan. Meskipun sedikit kotor dan sedikit bau, yaitu untuk menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih. Nah, dari sampah yang kalian kumpulkan dan yang kalian temukan, kalian nanti buat kolase atau sebuah karya bentuk kolase dari sampah tersebut ya. Nah, di sini tugas kalian yang pertama itu identifikasi dulu sampahnya jenisnya apa aja. Terus nanti kalian diskusikan bagaimana cara mengolah sampah. Siap? Nanti di sini kan ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini beberapa orang membuat kolase dan berdiskusi mengenai bagaimana cara penanganan sampah supaya tidak menumpuk di lingkungan kita ya. Ini misalkan 2 orang membuat kolase, 4 orang berdiskusi. Begitupun yang kelompok selanjutnya ya. Bapak akan bagikan lagi atau PD-nya. Ini diskusi sebagian dan sebagian lagi membuat kolase ya. Ini kalian diskusikan. Nah, yang harus didiskusikan ini analisa masalah, penyebab dan dampak dan refleksikan setelah kalian memilah dan memilih sampah yang ada di lingkungan sekolah. Siap? Siap. Kalau sudah siap, dimulai dari sekarang. Bapak beri waktu 30 menit. Dimulai dari sekarang. Ini saya misalkan pasti kantor jadi rumah tadi yang kalian temukan banyak sedikit yang pertama ini. Ya, nah ini kan pasti karena itu dari banyak pasti kalau banyak itu banyak tempat pembuangan ada tidak ada kan di depan misalkan jenis non ini apa ini jenisnya non iya kalian misalkan kertas kalian itu sampah kertas tadi kalau kalian menemukan buri cuma masuk ke mana tempat sampahnya dia itu sampah ya tadi kan yang luar kan luar misalnya sisa makanan ya sisa makanan ya tadi sisa makanan cuma sedikit misalnya tempat pembuangan itu sedikit dicampur lalu jenis tempat sampah makanan kaleng dan lainnya sampai nomor tadi. Sudah beres semuanya belum? Sudah. Kalau sudah beres,
yang harus dipresentasikan itu yang pertama kolase yang kalian buat dan hasil observasi temuan sampah yang kalian tadi lakukan. Siap? Siap. Supaya lebih semangat sebelum melakukan presentasi, tepuk semangat. Kurang semangat, tepuk semangat. Nomor 3 dulu. Presentasikan ke depan hasil kolase dan hasil temuan sampahnya. Silakan ke depan. Yang lain perhatikan ya. Sebelah sini, sebelah sini. Dede, sebelah sini Dede yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu untuk presentasi dari kelompok 3. Untuk kolasenya nanti ditempel di depannya di tempat yang ada bak sampahnya supaya orang lain itu sadar dan melihat hasil karya kalian dan jadi membuang sampahnya pada tahun. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ke depan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi. Itu untuk hasil dari observasi dari kelompok 1. Dan ini seperti tadi kolasinya ditempel ya di depan kelas ya. Itu nanti di kelas 6, yang ini di kelas 5 ya, di kelas kalian sendiri. Nanti pasang di depan ya, di depan di atasnya tempat sampah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 2. Silakan kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil membuat kolase kami. 2. Identifikasi jenis sampah. Ini dari hasil diskusi kelompok 2. Buanglah sampah pada tempatnya. Nanti sama ya dipasang di depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih buat kalian semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kolasenya semuanya bagus, Bapak kasih 2 jempol. Tepuk tangan untuk semuanya. Di sini Bapak akan menyimpulkan dari materi hari ini, di mana pada proyek hari ini P5 ini lebih menekankan pengalaman langsung kepada kalian dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan, terutama misalkan yang paling utama itu di lingkungan kita, di lingkungan sekolah ya. Nah di sini kan tadi kalian sudah mengidentifikasi. Nah tadi ada sampah organik dan sampah non organik. Nah di mana ketika kalian dapat mampu mengolah sampah organik dan organik, nanti kalian bisa menghasilkan suatu produk dan produk tersebut bisa dijual dan menghasilkan uang. Nanti hasil misalkan dari sampah non organik kalian membuat suatu karya, misal dari botol plastik nih ya dan bekas makanan, kalian membuat suatu karya, nanti kalian buat gelar karya atau suatu pameran, nanti dari hasil yang kalian buat bisa dijual dan menghasilkan uang. Jadi sampah yang ada di lingkungan sekolah ini tidak berserakan dan menjadi rakyat. Nah, itu untuk materi hari ini. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.